podcast Suara Nusantara. Kembali lagi dengan saya, Zalika Nesya Abila. Di episode kali ini, kita akan mengupas tuntas sebuah isu politik yang sedang menjadi sorotan nasional, yaitu tambang nikel di Raja Ampat antara investasi dan ancaman kerusakan alam. Isu izin tambang nikel di Surga Bahari Raja Ampat bukan hanya masalah lingkungan atau investasi semata. Ini adalah pertarungan politik antara elit pusat, elit lokal, perusahaan tambang, hingga masyarakat adat yang memperjuangkan hak dan kelestarian alamnya. Seperti yang kita tahu, Raja Ampat selama ini dikenal sebagai surga wisata dunia dengan kekayaan laut dan biodiversitasnya. Tapi kini ketenangannya mulai terusik oleh aktivitas pertambangan nikel yang mengandung pro kontra. Apa sebenarnya yang terjadi di Raja Ampat? Bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat adat? Dan bagaimana sikap pemerintah? Mari kita kupas bersama. Raja Ampat, Papua Barat dikenal sebagai salah satu kawasan terumbu karang terkaya dan terindah di dunia. Namun, aktivitas penambangan nikel yang sedang berlangsung kini mengancam kelestarian kawasan ini. Kerusakan sudah terjadi pada lebih dari 500 hektar hutan dan terumbu karang yang menjadi habitat ribuan spesies laut. Selain itu, konflik dengan masyarakat adat yang selama ini menjaga wilayah ini juga makin tajam karena aktivitas tambang dimulai tanpa keterlibatan mereka secara penuh. Pertanyaannya, apakah pembangunan ekonomi harus dibayar dengan rusaknya alam dan terganggunya kehidupan masyarakat adat? Kita akan menggali lebih dalam. Penambangan nikel menyebabkan sedimentasi yang merusak terumbu karang dan mengancam keanekaragaman hayati unik Raja Ampat, yang selama ini menjadi sumber kehidupan dan kebanggaan warga lokal serta dunia internasional. Selain itu, masyarakat adat di wilayah tersebut mengeluhkan hilangnya hak atas tanah ulayat mereka dan perubahan besar pada budaya serta tatanan sosial yang selama ini terpelihara. Untuk membahas lebih dalam, kami sudah hadirkan narasumber penting dari salah satu perwakilan masyarakat adat Papua, Ibu Freya Febriana, sekaligus aktivis pelestarian budaya dan lingkungan. Oke, selamat datang Ibu Freya Febriana. Terima kasih sudah bersedia hadir di Suara Nusantara. Oke, Ibu Freya, bagaimana pertambangan nikel ini berdampak bagi masyarakat adat Raja Ampat? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada podcast Suara Nusantara karena telah memberikan saya kesempatan untuk suara dan juga harapan masyarakat Raja Ampat. Baik, dampaknya ini sangat mendalam. Penambangan tidak hanya merusak hutan dan laut yang kami andalkan untuk mencari nafkah, tapi juga mengancam warisan budaya dan tatanan sosial kami. Kami kerap merasa tidak dilibatkan secara memadai dalam pengambilan keputusan terkait izin tambang yang dikeluarkan tanpa konsultasi atau persetujuan kami. Ini membuat konflik sosial meningkat dan memperlemah kedaulatan kami atas tanah adat. Oke, baik. Apa yang menjadi harapan masyarakat adat ke depan terkait pengelolaan sumber daya alam di Raja Ampat? Kami sangat berharap pemerintah bisa membuat sistem perizinan yang transparan dan adil, serta benar-benar menghormati hak masyarakat adat yang telah terjaga turun-temurun. Selain itu, proses pemulihan lingkungan harus melibatkan kami sebagai penjaga alam dan budaya lokal. Kami ingin memastikan bahwa anak cucu kami bisa mewarisi Raja Ampat yang lestari dan penuh kehidupan. Oke, terima kasih Ibu Freya Febriana atas penyampaiannya. Selanjutnya di sini sudah kita hadirkan juga Bapak Dr. Novel Afariski, Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Selamat datang Bapak Dr. Novel Afariski. Terima kasih sudah bersedia hadir di Suara Nusantara. Terima kasih kembali, Bu Zalika. Tadi kita sudah mendengar penyampaian dari Ibu Freya Febriana. Nah, bagaimana sih pendapat Bapak terkait dengan permasalahan yang terjadi di Raja Ampat? Apakah pemerintah sudah melakukan tindakan tegas terkait dengan permasalahan ini, Pak?
kami dari pemerintahan sudah mengambil langkah tegas dengan mencabut izin usaha pertambangan bagi perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi standar analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Prioritas kami adalah melindungi kelestarian lingkungan dan menghormati hak masyarakat adat. Pemulihan ekologis sedang direncanakan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk komunitas lokal, akademisi, dan aktivis lingkungan. Kami juga tengah mengevaluasi ulang sistem perizinan agar lebih transparan dan berkelanjutan. Lalu bagaimana pemerintah memastikan penegakan hukum dan mencegah terulangnya kasus seperti ini lagi? Kami sudah membentuk tim pengawasan lintas sektor untuk memastikan penerapan aturan berjalan tanpa penyimpangan. Jika ada pelanggaran, sanksi tegas akan dikenakan, baik administratif maupun hukum. Kami memperbaiki sistem agar pengelolaan sumber daya alam selaras dengan prinsip-prinsip berkelanjutan dan keadilan sosial. Dan bagaimana pemerintah ini menjamin penegakan hukum tanpa adanya kolusi atau penyimpangan? Kami membentuk tim pengawasan lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintahan pusat, daerah, hingga masyarakat, dan pakar independen. Sanksi tegas disiapkan jika ditemukan pelanggaran administratif atau hukum. Lebih jauh, kami terus memperbaiki mekanisme pelibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan dan penanganan kelestarian lingkungan. Kami juga ingin memastikan bahwa tidak hanya aturan formal, tetapi juga keadilan sosial dan berkelanjutan benar-benar terlaksana. Dan satu lagi nih Pak, bagaimana pemerintah menanggapi gerakan masyarakat seperti hashtag Save Raja Ampat? Kami sangat menghargai peran aktif masyarakat dan mendorong dialog terbuka agar aspirasi publik dan masyarakat adat dapat didengar dan diakomodasi. Pemerintahan dan masyarakat harus bersama-sama menjaga warisan alam ini. Terima kasih Bapak Dr. Novel Alfariski sudah menyampaikan pendapat dan juga informasi penting terkait kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan ini. Di sini sudah kita hadirkan juga Ibu Zakira Putri, pakar kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup. Selamat datang Ibu Zakira. Terima kasih, senang bisa berbagi pandangan di sini. Ibu Zakira, menurut Anda, bagaimana seharusnya kebijakan pertambangan dijalankan khususnya di area konservasi seperti Raja Ampat? Kebijakan pertambangan di wilayah konservasi seperti Raja Ampat ini harus mengedepankan kebijakannya, baik dari sisi sosial maupun dari sisi lingkungannya. Perizinan juga harus benar-benar ketat dengan menggunakan hukum independen untuk penegakan korupsi serta penyimpangan. Masyarakat adat pun juga wajib terlibat di dalamnya, karena ini menyangkut hak dan keberlanjutan hidup mereka. Teknologi yang digunakan juga harus ramah lingkungan, serta perusahaan yang mempunyai nilai sosial yang tinggi. Lalu bagaimana agar investasi tetap menarik bagi pelaku ekonomi tanpa merusak lingkungan dan sosial? Kuncinya di regulasi yang jelas dan tegas, pengawasan yang efektif, serta insentif bagi praktik pertambangan berkelanjutan. Perusahaan harus bertanggung jawab penuh atas dampak yang ditimbulkan dengan program rehabilitasi yang konkret dan partisipatif. Pemerintah juga harus menjadi regulator yang kuat dan transparan, serta melibatkan semua aspek pemangku kepentingan dalam tata kelola sumber daya alam ini. Terima kasih atas penyampaian yang sangat insightful ini. Kita sudah mendengar pemaparan dari ketiga narasumber kita pada hari ini. Bagaimana isu tambang nikel di Raja Ampat adalah persimpangan panas antara investasi ekonomi dan ancaman kerusakan alam. Keputusan pencabutan izin membuka peluang baru, tapi tantangan pengawasan dan politik tetap besar. Semua pihak harus bertanggung jawab dan rakyat harus aktif mengawal masa depan Raja Ampat. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Freya Febriana, Bapak Dr. Novel Alfariski, dan Ibu Zakira Putri atas kehadirannya dalam podcast Suara Nusantara. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberi wawasan kepada pendengar.
terus kritis dan berpartisipasi dalam demokrasi kita untuk menjaga negeri dan lingkungannya. Sampai jumpa di episode berikutnya di Suara Nusantara, salam perubahan.